Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karimil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum Ramadan, saharul mubarak, ibtaradallahu alaikum siyamahu, tabtahu bihi abwabul jannah wa ta'alaku bihi abwabul jahim wa tudallu bihi sayyidin fihi laylatul ghaib min alfi sahar. Man qaraha faqad hurima. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, yaitu selaku orang tua kita, Pak Haji Wali, dan yang terhormat, yang sama-sama kita hormati juga, yaitu abang dari kita, yaitu Pak Rizky. Belakang daripada itu, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita curahan rahmat, selalu memberikan curahan nikmatnya kepada kita bersama. Dengan adanya curahan rahmat, nikmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita bersama, mulai dari terbitnya matahari pada pagi tadi sampai tenggelamnya matahari pada sore hari tadi, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita. Alangkah baiknya, alangkah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita tingkatkan, yaitu lain sakartum wa azidannakum wa la kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur akan rahmat dan nikmat kata Allah, niscaya rahmat tersebut akan ditambah. Dan barang siapa yang ingkar akan rahmat dan nikmat kata Allah, maka ingatlah azabku bersengatan pedih. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak contoh yang telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak pernah bersyukur akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, kelebihan pangkat dan jabatan, banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala contohnya kepada kita bersama. Tetapi mereka tidak pernah bersyukur akan rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak kenal dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang Qarun. Beliau adalah orang yang miskin pada dahulunya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengayakan beliau Qarun, tetapi
apa yang terjadi pada akhir hayatnya. Beliau tidak bersyukur akan rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Korun ditenggelamkan dengan hartanya, dengan semua pangkat dan jabatan yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan si Korun. Begitu juga dengan Sa'labah. Banyak lagi contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak pernah bersyukur akan rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berada di dalam ruangan ini hendaknya kita termasuk kepada golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, digolongkan yaitu orang yang syakirin yang melaksanakan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Belakang daripada itu, selawat berangkaikan salam kita hadiahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memperjuangkan ajaran Islam di atas permukaan bumi ini. Beliau rela anaknya menjadi yatim. Beliau rela istrinya menjadi janda demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di atas permukaan bumi ini. Maka mengingat jasa pengorbanan beliau, marilah kita kirimkan salawat dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah ya Habibullah. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak sidang Jumat Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melangkah kita selanjutnya sesuai yang saya bacakan pada awal mukaddimah tadi, firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum Ramadan Sa'rul Mubarak ibtaradallahu alaikum siyamahu taqtadu fihi abwabil jannah wa taghallu fihi abwabul jahim wa taghallu fihi saytin fihi lailatul ghurub min alfi saharin man hurima ara khairuha faqad hurima. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah, mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya dan pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia dihalangi. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara kita tentang Ramadan. Ramadan adalah bulan yang mubarak, bulan yang diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh keampunan, bulan yang penuh keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika selama ini kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan datangnya bulan suci Ramadan, dengan datangnya bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya Ramadan ini kita termasuk kepada orang-orang yang beriman, termasuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memiliki harta, pangkat dan jabatan yang kita miliki di atas permukaan dunia ini, tetapi jika seandainya keimanan dan ketakwaan kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan sia-sia. Hidup kita tidak akan ada artinya tanpa bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika selama ini kita enggan akan
mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bekal kita menuju alam akhirat nanti apa? Pangkat yang kita miliki cuma sementara. Harta yang kita miliki cuma sementara. Rumah yang kita miliki cuma sementara. Mobil yang kita miliki juga sementara. Tetapi apakah yang akan kekal abadi menemani kita di alam akhirat nanti? Yaitunya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang beriman, termasuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dengan modal harta yang kita miliki, tidak bisa dengan modal pangkat jabatan yang kita miliki. Tidak sama kita ingin melamar pekerjaan ke suatu perusahaan, kita ada orang dalam, tetapi dengan di akhirat nanti tidak ada kata-kata ada orang dalam. Malaikat bisa kita sogok, tidak akan pernah bisa. Manusia bisa kita sogok di atas permukaan bumi ini, tetapi di akhirat nanti malaikat tidak bisa kita sogok. Harta yang kita miliki ingin menyogok malaikat, masyarakat muslimin tidak akan pernah bisa. Karena apa yang kita lakukan di atas permukaan bumi Allah ini, maka itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa pekerjaan kita di atas permukaan bumi Allah ini, kemana harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana pangkat dan jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan. Jika seandainya harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita pergunakan kepada jalan yang diridainya, kita sedekahkan, kita infakkan kepada orang yang membutuhkan, maka insyaallah harta tersebut akan menolong kita. Jika seandainya pangkat dan jabatan yang kita miliki di atas permukaan bumi Allah ini kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah pangkat dan jabatan nantinya akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika seandainya pangkat dan jabatan yang kita miliki kita salah gunakan di atas permukaan bumi Allah ini, maka pangkat dan jabatan itulah yang akan mendorong kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan dibakar dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang memiliki harta, kita yang diberikan pangkat dan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan untuk membantu sesama manusia, orang yang membutuhkan, maka insyaallah kita akan mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan suci Ramadan ini, yaitu bulan yang penuh berkah, mari kita dekatkan, mari kita taatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkannya salat, mari kita laksanakan. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya kita menahan lapar, siangnya kita menahan haus, tetapi malamnya kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat tarawih, witir dan membaca Al-Qur'an. Pada bulan suci Ramadan ini semua setan-setan dibelenggu, semua pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, pada bulan suci Ramadan pintu-pintu neraka, pintu-pintu kejahatan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibuka jadinya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala.
Maka jika seandainya kita mati di dalam bulan suci Ramadan, maka kita mati dalam husnul khatimah, maka kita akan terhindar dari siksa kubur. Maka insyaallah kita akan mati dengan keadaan husnul khatimah dan kita akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya itu malaikat-malaikat, jin dan lain sebagainya pada bulan suci Ramadan ini pensiun. Yaitunya jika seandainya ada manusia yang melaksanakan kesesatan, melaksanakan zina, melaksanakan kemungkaran di atas permukaan bumi Allah ini, jangan salahkan setan, jangan salahkan jin, maka salahkanlah diri kita sama seperti setan. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya ada dalam keadaan diri kita sekarang ini melaksanakan yaitunya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah salahkan setan, karena pada bulan suci Ramadan ini setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan diikat, maka pintu-pintu neraka ditutup. Tetapi jika seandainya hal tersebut terjadi, maka salahkanlah diri kita masing-masing, pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Maka oleh sebab karena itu, mumpung masih kita pada bulan suci Ramadan, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang baik daripada 1000 bulan. Hendaknya kita akan mendapatkan pada malam tersebut nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Karena malam tersebut adalah malam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh keampunan. Maka insyaallah Subhanahu wa taala, jika seandainya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, siangnya kita berpuasa, menahan lisan kita daripada berbuat kejahatan, mengunjing, menggibah dan lain sebagainya, maka insyaallah kita akan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berketetapan pula pada bulan suci Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'an, yaitunya mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab karena itu, perbanyaklah membaca Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan. Siangnya kita membaca Al-Quran, malamnya kita membaca Al-Quran. Karena apa? Karena bulan suci Ramadan inilah pada bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran yang mulia, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua telah tertera di dalam Al-Quran. Mulai kita menjabat, mulai diajarkan kita sebagai pemimpin, dan seandainya kita mati nanti, maka mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan adanya bulan suci Ramadan ini, hendaknya Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada bulan suci Ramadan yang tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita tarik sebagai kesimpulannya, maka perbanyaklah amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yaitu tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka muliakanlah tamunya Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kepada
dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan orang-orang yang bertakwa, dengan orang-orang yang beriman kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah singkat kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan memberikan iktibar bagi kita bersama. Terlebih khusus kepada saya menyampaikan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.